Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Joko, di sini saya mengganggu aktivitas dari Pak Joko. Kami di sini CGB Angkatan 11 di Kabupaten Semarang bersama Islam Muslim Barawa sedikit akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak terkait tugas kami pada modul 3.1 tentang dilema etika. Kita langsung mulai mawon ya Pak Nggih. Siap. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang pertama, yang jelas pasti di sekolah kita banyak sekali masalah-masalah yang memposisikan Bapak dalam bentuk dilema etika. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita perkenalkan, saya Joko Mujianto selaku Kepala Sekolah SMA Islam Muslim Barawa. Terima kasih Bu Indri untuk wawancara pada kami berkaitan dengan tugas penjenengan. Yang perlu kami sampaikan kepada penjenengan kaitannya tugas ini kaitannya dengan dilema etika. Tentunya setiap sekolah dimanapun suatu lembaga pasti memiliki suatu konflik, suatu masalah dilema etika. Kalau kita lihat dari definisinya, dilema etika itu kan merupakan suatu masalah atau konflik yang benar-benar ya, kedua belah pihak benar. Dan tentunya ini harus kita ambil penyelesaiannya. Ini karena apa? Karena konflik ini muncul karena keadaan dan situasi. Sebagai contoh, misalnya di suatu sekolah menerapkan suatu aturan tata tertib, ini harus kita tegakkan. Satu sisi ada siswa yang terlambat atau sering tidak masuk, tetapi karena faktor ekonomi, inilah yang menjadi konflik tentang dilema etika. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang pertama, agar nanti keputusan ini juga bermanfaat ya, kedua belah pihak, kita analisa pokok permasalahannya dulu. Setelah kita analisa, baru kita mengajak stakeholder untuk membahas masalah ini. Jadi tidak serta-merta, oh ini langsung kita putuskan, tidak. Perlu dianalisa terlebih dahulu. Berarti langkah-langkahnya yang pertama adalah harus mengecek kembali ya Pak ya, masalah yang muncul itu, kemudian diadakan rapat bersama, betul ya Pak J. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang paling efektif ya itu kita setelah kita analisa pokok permasalahannya, mungkin adanya suatu kita visit ya, melibatkan stakeholder, BPPK, kita visit keadaan siswa itu seperti apa sehingga timbul suatu masalah. Meskipun sekolah harus tetap berpegang teguh pada aturan, tetapi jangan sampai merugikan salah satu pihak. Baik Pak. Kemudian kira-kira tantangan apa Pak yang biasanya Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Tantangannya adalah tantangan moral sebenarnya ini. Tantangannya tantangan moral. Satu sisi menegakkan ketertiban, menegakkan aturan yang ada, satu sisi melibatkan lingkungan masyarakat, kondisi anak. Nah ini yang kedua-dua belah pihak ini harus sinkron. Ini yang menjadi tantangan sehingga kita mengambil suatu keputusan ini perlu berpikir secara jernih, ya, tanpa dirasuki apapun sehingga benar-benar hasil keputusan ini merupakan hasil keputusan dari stakeholder dan salah satu pihak. Sehingga sesuatu nanti masalah ini tidak segera terselesaikan, jangan sampai menimbulkan suatu masalah yang berkepanjangan.
Oh, baik, baik. Kemudian Pak, berikutnya pada saat penyelesaian kasus atau dilematika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau waktu tertentu untuk bisa menyelesaikan di tempat mana begitu, atau jadwal dan prosedur apa yang kira-kira Bapak bisa jalankan? Kalau penyelesaian masalah itu sebenarnya tidak ada jadwal. Okay. Jadi permasalahan muncul segera kita selesaikan. Tidak lanjuti ya, ya segera tidak lanjuti. Kalau kita jadwal, ini justru akan tidak segera menyelesaikan masalah, tapi justru memperpanjang masalah. Nah ini sehingga segera kita laksanakan, segera kita mengumpulkan stakeholder, permasalahan seperti apa, secepat mungkin harus diselesaikan. Baik, baik. Kira-kira faktor apa saja Pak yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah mengambil keputusan, ya tentunya kita merenungkan diri dulu. Kita renung diri, kita timbang-timbang pokok permasalahannya, kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang bersengketa, dan bagaimanapun juga kita pilah-pilah lagi ini baik dan benarnya seperti apa. Terus nanti kita melibatkan stakeholder, paling utama itu stakeholder. Ini yang paling menentukan itu. Baik Pak. Kemudian dari semua hal yang sudah tersampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan Pak dalam dilema etika? Pengalaman yang kita ambil selama menyelesaikan dilema etika, satu adalah integritas diri, kebijakan dari seorang pimpinan. Yang kedua, meningkatkan suatu kerjasama antara pimpinan dengan stakeholder, ya dengan pihak keluarga atau siswa yang bermasalah. Ini yang pengalaman yang kita peroleh. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga apa yang sudah Panjenengan sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan wawasan kami, untuk bisa menambah pengalaman kami, pengetahuan kami dalam memutuskan sesuatu yang terkait dengan dilema etika. Terima kasih Pak, semoga Pak Joko sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Dia alamin. mendapat keberkahan dari semua yang menjadi kebutuhan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ibu Indra Istiawati. Saya selaku CGP Angkatan 11 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang, akan mewawancarai beliau Bapak Nurul Huda Al-Amin dari SMK Islam Sudirman Ungaran terkait tentang dilema etika tugas modul 3.1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kelonggaran waktu dari yang diberikan kepada kami. Mohon maaf Pak, bisa memberikan perkenalan terlebih dahulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda Al-Amin ST. Saya selaku Kepala Sekolah dari SMK Islam Sudirman Ungaran. Kali ini saya akan diwawancarai oleh Ibu Indrian Istiawati berkenaan dengan dilema etika. Selamat siang ya Pak. Saya mulai dari wawancara pada siang hari ini terkait dengan mengidentifikasi kasus Pak yang ada di sekolah Bapak di Ungaran. Apakah pernah menemui tentang dilema etika atau tentang rujukan moral? Tentang dilema etika pasti ada di sekolah. Ada beberapa permasalahan di dilema etika, ada tentang siswa, ada tentang guru, dan di dalam dilema etika ini kita harus mengetahui, merumuskan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang ada di tempat kami. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih. Oh iya Pak, selama ini ketika Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di dua kemungkinan itu kebenarannya seimbang, itu bagaimana Pak untuk bisa memutuskan mengambil keputusannya? Pertama kita harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Data, kemudian
dicari solusi yang tepat, di mana prioritas permasalahan tersebut yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah di dalam kasus di lingkungan kita. Berarti harus didata dulu ya Pak, diidentifikasi dulu ya Pak masalah-masalah tadi. Tapi kemudian dicari solusi yang terbaik. Nah, untuk solusi yang terbaik itu apakah langsung diputuskan oleh Bapak atau melalui rapat atau melalui apa-apa? Di sekolah itu ada wakil-wakil kepala sekolah, kemudian ada di SMK itu ada K3, kemudian kami membentuk tim, kemudian semua itu kita minta pendapat masing-masing, kemudian tentunya kepala sekolah yang nanti akan memutuskan. Berarti langkah-langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dulu ya Pak ya. Kemudian mencari data, kemudian mengumpulkan stakeholder, kemudian mencari solusi yang terbaik. Demikian ya Pak ya langkah-langkah yang baik. Kemudian apakah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika Pak? Di dalam pengambilan keputusan kami mencari bukti-bukti dulu, kemudian saksi, kemudian kemudian kita rumuskan bersama-sama. Jadi beberapa tim yang kita ambil, kemudian setelah itu baru kita merumuskan masalah dan dicari solusi untuk menentukan apa yang harus kita ambil. Apakah ada tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tadi? Tantangan pasti ada, karena kita menghadapi contohnya permasalahan ada di guru. Biasanya permasalahan ini kita ada dilemanya, kita menyelesaikan permasalahan ini, kemudian akan muncul permasalahan yang baru, sehingga kita harus benar-benar mencari solusi yang tepat untuk dilema etika yang ada di Bapak Ibu guru. Misalkan contohnya ada seorang guru yang izin karena mungkin anaknya sakit, tapi di lain sisi ada pembelajaran yang harus wajib harus ada diisi, pembelajaran tersebut tetap harus ada diisi. Nah itu di dalam permasalahan ini harus benar-benar kita harus mencari solusi yang tepat. Tetap harus ada pembelajaran, jangan sampai siswa tersebut ditinggal atau kosong. Baik. Kemudian Pak, apakah ada jadwal khusus yang disiapkan oleh Bapak untuk menyelesaikan proses atau permasalahan dilema etika tadi Pak? Kalau jadwal khusus tergantung permasalahan. Kadang kita kalau permasalahannya tidak begitu rumit, tidak begitu susah, kita langsung aja menentukan atau kita bisa langsung mencari solusi. Tapi kalau permasalahan itu kompleks, kita harus ada pendekatan, kemudian mencari solusi-solusi yang terbaik, dan ini butuh waktu, sehingga kita harus ada
waktu khusus atau penjadwalan yang harus kita laksanakan. Kemudian faktor-faktor atau apa yang membantu Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Apakah itu personal, apakah itu tim, ataukah itu apa yang paling membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya kami memiliki wakil kepala sekolah, ada K3 dan ada Bapak Ibu guru yang senior. K3 itu apa? K3 itu kepala kompetensi keahlian yang ada di SMK. Nah, di situ kita meminta pendapat dari Bapak Ibu guru tersebut yang kita mintai pendapat masukan, sehingga permasalahan ini tidak hanya dari saya saja selaku kepala sekolah. Tentunya mungkin dari wakil kepala sekolah memiliki ide atau masukan yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tentunya kami sebagai kepala sekolah yang nanti akan memutuskan dari masukan beberapa pihak tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira Bapak selama ini pada saat mengalami kasus dilematika, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari makna tentang proses dilematika ini Pak? Pembelajaran ini tentunya kita memiliki banyak pengalaman dari sini. Dari tiap kasus tentunya penyelesaiannya juga berbeda-beda. Akar permasalahannya kita menentukan sesuatu masalah, mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya kita harus lebih bijak, lebih bijaksana. Kemudian kita tidak asal menentukan solusi, kita harus bisa mengumpulkan data terlebih dahulu, akar permasalahannya terlebih dahulu, sehingga apa yang nanti kita putuskan itu akan bermaslahat kepada Bapak Ibu guru atau siswa yang bermasalah tadi, sehingga tentunya kebijakan dari kepala sekolah itu akan diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah dari semua yang disampaikan Bapak. Semoga ini juga menambahkan pengetahuan bagi saya untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Demikianlah teman-teman wawancara kami terhadap beliau. Semoga apa yang kami hasilkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam bergerak, Bapak Ibu guru hebat. CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.